Gimana mencari? Atau apa saja metode yang Anda pernah pelajari untuk menyelesaikan persamaan diferensial homogen seperti ini? Ayo, apa? Nama metodenya dulu aja, kalau saya nggak tahu. Namanya diajarkan atau langsung caranya aja? Metode apa? Anda belajar kan ya persamaan diferensial mestinya? Ya kalau orde 2 begini mungkin dulu bentuknya bukan U2 dot ya. Mungkin bentuknya saya nggak tahu. A, Y, 2 aksen tambah BY untuk yang ini ya. Sama dengan 0 begitulah. Ya, ya ini dengan ini kan setara ya. Ini turunannya terhadap X. Yang ini turunannya terhadap T ya. Nanti U-nya fungsi dari T, kalau ini Y-nya fungsi dari X. Gimana cara menyelesaikannya? Ini ataupun yang itu? Cara mulainya aja dulu. Diapakan? Dari persamaan karakteristik. Nah, gimana cara mendapatkan persamaan karakteristik? Kita definisiin dulu U dotnya apa aja. Bukan definisikan. Misalkan jadinya ya. Kita misalkan apa? U-nya sama dengan eksponensial pangkat lambda T misalnya ya. Jadi ini namanya metode gitu ya. Metode apa namanya? Metode undetermined coefficient ya, koefisien tak tentu ya. Jadi yang kita lakukan itu adalah memisalkan jawabannya, dicoba aja. Gimana kalau U-nya bentuknya seperti ini dengan koefisiennya lambda ini ya. Parameternya lambda ya, lambda yang belum diketahui. Bisa nggak kalau ini kita masukkan, terus persamaan ini jadi benar ya. Kalau benar maka ini adalah jawabannya ya, yang kita pilih tadi. Kalau nggak benar berarti bukan ini, harus cari yang lain ya. Jadi itu metode koefisien tak tentu itu begitu. Misalkan dulu masukkan ke sini, kita cari-cari ada nggak jawab lambda yang bisa memenuhi ini. Kalau ada ya itulah solusinya. Oke, kalau kita masukkan ke sana kita perlu turunan 2 kali. U2 dotnya berarti ini turunkan sekali. Lambda E pangkat lambda T sekali, terus sekali lagi ada lambdanya lagi, jadi ini nanti ketemunya lambda kuadrat E pangkat lambda T. Jadi kalau U-nya segini saya masukkan di situ, U2 dotnya yang ini saya masukkan di sini, maka kita dapatkan, mana yang bisa dihapus sebelah kirinya? Dari sini. Jadi ini ke dapatkan atas. M lambda kuadrat eksponensial lambda T tambah K eksponensial lambda T sama dengan 0. Ini bisa dikumpulkan M lambda kuadrat tambah K eksponensial lambda T sama dengan 0. Gitu ya. Yang dalam kurung ini dikalikan eksponensial lambda T sama dengan 0. Eksponensial pangkat lambda T tidak 0 kan ya? Tidak pernah 0 ya. Tidak akan pernah 0. Jadi kalau ini sama dengan 0, yang 0 itu harusnya yang di dalam kurung ya. Jadi persamaan karakteristik itu yang ini. M lambda kuadrat tambah K sama dengan 0. Ini yang namanya persamaan karakteristik. Jadi lambdanya harus memenuhi ini agar yang kita misalkan tadi menjadi benar, menjadi solusi dari persamaan diferensial kita. Ya. Oke, kalau ini harus dipenuhi oleh lambda, jadi lambdanya berapa nih? Lambda kuadrat sama dengan ini pindah sana minus K per M gitu ya. Jadi lambda kuadratnya harus sama
sebesar minus K per M. Ada berapa lambda yang memenuhi ini? Ada berapa? Ada berapa lambda yang memenuhinya? Ada 2 mestinya ya. Kalau kuadrat begini kan ada 2 ya. Lambda satunya berapa? Ya, akar ini. Akar dari minus K per M. Lambda 2-nya Minus. satu positif, satunya negatifnya mestinya ya. Minus K per M. Nah, kita kembali ke struktur kita dulu. Massa itu positif atau negatif? Positif. Massa pasti positif ya. Massa negatif itu kayak gimana? Bendanya nggak ada fisiknya kan. Kalau massa negatif itu artinya bendanya ada di mana? Kalau 0 kan jelas tidak ada gitu. Kalau negatif nggak ada definisinya massa negatif itu ya. Jadi massa itu pasti positif. Kekakuan, kalau kekakuan itu kan perbandingan antara perpindahan dan gaya tadi ya. Jadi kalau saya kasih gaya P, dia berpindah sejauh U, maka kekakuan itu adalah rasio gaya dibagi perpindahan. Artinya kalau K itu nilainya positif, dikasih gaya ke kanan, pindahnya ke kanan. Ya. K positif. Kalau K negatif artinya dikasih gaya ke kanan, pindahnya malah ke kiri. Nah, nggak ada juga ya. Nggak ada struktur kita yang perilakunya seperti itu. Didorong ke kanan, malah pindahnya ke kiri. Jadi M dan K ini pasti bilangan positif. Jadi kalau M dan K bilangan positif, ini negatif. Di bawah tanda akar, artinya lambda ini adalah bilangan imajiner ya. Bilangan imajiner, jadi ini akar min satunya bisa kita keluarkan jadi huruf I gitu ya. Anda pakai I atau J? Untuk imajiner? I, Pak. Pakai I ya? Nah, beberapa literatur menggunakan huruf J soalnya. Terutama yang digunakan oleh teman-teman Anda yang di elektro, biasanya mereka pakai huruf J. Kita pakai I, oke, jadi I akar K per M. Satu lagi, lambda 2-nya adalah minus I akar K per M. Ya. Ini daripada kelamaan atau repot nulis akar K per M sering-sering, karena kita akan perlu memasukkannya di situ. Kita ganti variabel aja dulu sebentar, biar tidak repot ya. Hanya menggantikan hurufnya aja. Jadi akar K per M itu kita anggap sebagai omega dulu. Apa ini nanti kita lihat ya. Jadi sekarang ini cuma ganti aja biar saya nggak usah repot-repot nulisnya. Sehingga lambda 1 kita itu adalah I omega. Dan lambda 2-nya adalah minus I omega. Gitu ya. Jadi lebih mudah nulisnya. Nah, tadi kita memisalkan U-nya adalah eksponensial lambda T. Sekarang pas kita masukkan, kemudian dapat persamaan karakteristik, ternyata ada 2 lambda yang memenuhi. Satu kalau lambdanya nilainya I omega, satu lagi kalau lambdanya bernilai minus I omega. Kalau begitu bagaimana pemisalan kita tadi? Yang ini? Diapakan? U-nya? Lambdanya ada 2 nih. Terus gimana tadi yang kita misalkan di awal? Dijumlahkan, enggak selalu harus dijumlahkan, dikombinasikan yang pasti ya. Jadi eksponensial lambda 1T itu kita kalikan dengan satu koefisien tertentu, sebut aja C1 misalnya. Lalu ditambahkan dengan eksponensial lambda 2T dengan koefisien yang lain. Jadi ini adalah solusi yang memenuhi persamaan persamaan gerak kita tadi, di mana lambda 1 dan lambda 2-nya ada di situ. Jadi kita tuliskan aja lambda 1 dan 2-nya. Sama dengan C1 eksponensial I omega T ditambah C2
eksponensial minus I omega T. Nah, lanjutannya ini sama seperti yang tadi kita di awal saya ingatkan. Kalau kita dapatnya fungsi seperti ini saja, ya kalau ada angkanya sih nggak apa-apa sih, masukkan aja terus ketemu gitu ya. Untuk setiap T tertentu, U-nya kita bisa peroleh ya. Masukkan aja T-nya dari 0, 1, 2, 3, 4, 5 detik gitu ya. Ini kan waktu ya. U-nya akan kita peroleh ya. Tapi untuk memahami perilaku perpindahan dari struktur kita ini, kita harus menggambarkan fungsi ini. Seperti apa nih gambarnya? Fungsi yang seperti ini. Eksponensial pangkat imajiner itu jadinya apa? Gambarnya. Ini kan eksponensial pangkat positif bilangan imajiner. Nah, ini eksponensial pangkat negatif bilangan imajiner. Gimana menggambarkannya? Ada yang pernah lihat gambar fungsinya? Ini dihapus saja ya. Kan kita sudah bahas yang ini. Gimana cara menggambarkan fungsinya? Atau seperti apa gambar fungsinya? Eksponensial pangkat imajiner. Omega ini kan cuma satu nilai ya. Akar K per M ini ya, berapapun nilainya kita masukkan, kita akan dapatkan satu nilai untuk omega. Ini hanya konstanta, nanti ini kondisi awal ya yang menentukan ya. C1 dan C2 nanti ditentukan oleh kondisi awal. Initial condition. Nah, bagaimana memplot ini? Ada yang punya ide? Seingat saya mirip grafik sinus gitu, Pak. Mirip makin sinus. lama makin Seingat Anda gitu. Iya, yang mana yang mirip sinus? Kata Euler ya. Kalau kita punya bentuk eksponensial pangkat imajiner ini bentuknya bisa diubah menjadi A kosinus argumennya ini omega T ditambah B sinus omega T ya. Jadi bentuk pasangan imajiner yang seperti ini itu bisa dituliskan sebagai A kosinus omega T dan B sinus omega T, di mana A dan B ini satu konstanta yang lain ya. Jadi A dan B ini nilainya beda dengan C1 dan C2 di sini. Tapi toh konstantanya belum kita tentukan, jadi nggak ada masalah, konstanta aja. Bentuknya seperti ini. Kalau I-nya tidak ada, kalau bukan imajiner, ininya jadi apa? Cos-nya jadi cos hiperbolik, sinusnya jadi sinus hiperbolik. Rasanya itu juga sudah mestinya di Andrek ya. Jadi kombinasi eksponensial pangkat bilangan imajiner bisa dituliskan dalam bentuk kosinus dan sinus ya.